Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutin materi tentang bab pertama induksi matematika. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di subbab pertama itu tentang beberapa rumus tentang deret ya. Ada deret bilangan asli, ada deret kuadrat bilangan asli. Nah, di subbab yang kedua ini kita akan masuk ke intinya sekarang, yaitu tentang induksi matematika. Induksi matematika. Nah, induksi matematika ini adalah salah satu dari pembuktian dalam matematika ya. Jadi ada dua pembuktian dalam matematika. Ada pembuktian secara deduktif. Nah, kemudian yang kedua adalah pembuktian secara induktif. Nah, yang pembuktian deduktif ini dari umum ke khusus. Umum kemudian ke khusus. Kalau induktif itu dari khusus ke umum. Nah, kalau yang deduktif ini biasanya sering kita temukan ya. Biasanya kalau kita mau nyari rumus, tiba-tiba ketemu nanti rumusnya misalnya di trigonometri atau di Pitagoras gitu kan. Dari hal yang umum kemudian tiba-tiba dapat A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, itu diturunkan dari suatu yang umum menuju khusus. Nah, kalau induktif itu dari khusus ke umum, ini akan kita bahas di pertemuan sekarang, itu tentang induksi matematika. Jadi, salah satu dari pembuktian di dalam matematika. Ya. Oke. Gimana sih maksudnya induksi matematika? Nah, sebagai contoh, kita kemarin sudah mempelajari bahwa kalau deret bilangan asli itu kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai misalnya kita mau sampai n, itu rumusnya adalah n dikali n plus 1 per 2 ya. Kita sudah dapat rumusnya kemarin yang ini. Nah, kita akan buktikan benar enggak rumus ini ya, apakah benar enggak ini 1 tambah 2 sampai n nih rumusnya n kali n plus 1 per 2. Nah, caranya adalah dengan menggunakan induksi matematika. Nah, sebelum kita masuk ke induksi matematika, kalau kita pakai cara bodohnya kan begini. Kalau n sama dengan 1, bener nggak ya hasilnya 1? Oke, kita cek ya, masukin rumus ke sini. Berarti 1 kali 1 tambah 1 per 2 ya kan? Sama dengan 1 kali 2 per 2. Oh, hasilnya adalah 1. Bener ya. Kalau n-nya 1, hasilnya 1. Kalau n-nya 2 gimana? Kalau hasilnya di sini berapa? 1 tambah 2, 3. Benar enggak hasilnya 3 ya? Kalau kita masukin ke rumus, berarti 2 dikali 2 tambah 1 per 2 sama dengan, ini coret, 2 tambah 1, 3. Oh iya benar. Kalau n-nya 3 gimana? N-nya 3, kan kalau kita jumlahin sampai n-nya 3 nih, 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya berapa nih? 6 ya? 6. Kalau kita masukin ke rumus ini, apakah 6 hasilnya? Oke, kita coba ya. 3 dikali 3 plus 1 per 2 sama dengan 3 kali 4 per 2. Dicoret-coret, sisa 3 kali 2, 6. Oh iya benar. Nah, nanti untuk n berapapun, benar enggak hasilnya akan tetap memenuhi. N-nya 4, N-nya 5. Nah, ini kan kalau kita cari satu persatu ini kan capek ya. Kita mau cek kebenaran bahwa rumus ini adalah benar gitu kan. Nah, itulah yang biar kita tidak capek seperti itu, fungsinya kita pelajari induksi matematika. Nah, jadi induksi matematika itu prinsipnya ada 3. Induksi matematika yang pertama adalah buktikan benar untuk n sama dengan 1. Buktikan Pn misalnya namanya nih, fungsinya Pn itu benar untuk n sama dengan 1. Kemudian yang kedua, asumsikan ini artinya anggap dia benar untuk Pn. Anggap n sama dengan k, itu Pn itu benar. Pertama kita anggap dulu dia benar. Kemudian yang ketiga adalah
buktikan Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, jadi N-nya sama dengan K untuk barisan untuk urutan tertentu dia benar, maka untuk barisan dengan urutan setelahnya itu akan dibuktikan dia benar. Nah, jadi itu prinsipnya. Ya, jadi ada 3 prinsip dalam induksi matematika. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh yang tadi. Misalnya kita buktikan ini rumus ini benar, 1 tambah 2 tambah 3 sampai N, itu rumusnya N kali N plus 1 per 2. Nah, kita akan cari menggunakan prinsip induksi matematika. Kalau prinsip cara bodoh tadi kan 1 per 1 ya, N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3. Kalau induksi matematika cukup pakai 3 yang tadi. Nah, pertama misalnya untuk N sama dengan 1, maka kita harus buktikan dia benar. Berapa hasilnya? 1 ya. Harus 1 nih. Benar enggak hasilnya 1? Masukin ke sini rumus 1 kali 1 plus 1 per 2, hasilnya berapa nih? 1 ya. Jadi terbukti benar. Nah, sekarang asumsikan untuk N sama dengan K, Pn itu benar. Berarti Pn ini menjadi PK ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai berapa berarti ini? N sama dengan K, berarti sampai K kan? Asumsikan bahwa 1 tambah 2 sampai 3 plus K ini hasilnya adalah K kali K plus 1 per 2. Jadi kita anggap ini benar ya. Jadi kita asumsikan benar nih rumusnya nih, 1 tambah 2 tambah 3 sampai K ini adalah K kali K plus 1 per 2. Kenapa kita harus mengasumsikannya benar? Nah, karena nanti ada tujuannya nih di langkah yang ketiga. Karena kita sudah mengasumsikan ini benar, maka kita bisa pakai yang ini di yang ketiga. Nah, untuk N sama dengan K plus 1, kita akan buktikan dia benar rumusnya. Nah, sekarang untuk N sama dengan K plus 1 berarti kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah K plus 1 ya kan, karena ini kan K plus 1 ini satu barisan setelah K kan, berarti ditambahin lagi 1 nih, K plus 1 gitu kan. Nah, sama dengan, nah berarti coba lihat yang di atas ini kan sudah diasumsikan benar nih, 1 tambah 2 sampai K itu adalah K dikali K plus 1 per 2. Berarti ini kita bisa ganti sudah ada yang ini ya. Berarti ini kita bisa ganti dengan yang ini, yang diasumsikan benar, ya kan? Karena udah benar nih rumusnya nih, 1 tambah 2 tambah 3 sampai K itu adalah yang ini. Berarti kita bisa ganti. Berarti K kali K plus 1 per 2. Ya, kita bisa ganti karena sudah kita asumsikan bahwa dia benar. Nah, sisanya apa nih? Sisanya adalah K plus 1. Berarti, kalau kita otak-atik, kita samakan penyebutnya ya. K dikali K plus 1 per 2 plus 2 kali K plus 1 per 2. Nah, ini kalau dijabarin jadi apa? K dikali K plus 1 plus 2K plus 2 dibagi 2. Nah, tujuan kita adalah nanti biar jadi K plus 1 dikali K plus 1 per 2 gitu kan. Nah, ini bisa keluar. Jadi ini tidak perlu sebenarnya kita jabarin lagi. Ya, di atas nih posisinya. Ini tidak perlu kita jabarin. Ini adalah 2K plus 1. Nah, sehingga ini kan bisa keluar nih. K plus 1 ini bisa keluar. K plus 1
Sisanya adalah K plus 2, ya kan? Ini kan K, ini 2, berarti kalau K plus 1 keluar, yang di sini sisanya K, yang di sini adalah sisanya 2, ya. Berarti menjadi seperti ini kan? K plus 1 dikali K plus 2 sama dengan K plus 1 dikali, nah ini kita bisa rubah ke dalam bentuk lain menjadi dalam kurung K plus 1 plus 1. Nah, dibagi 2. Sehingga terbukti. Kenapa terbukti? Karena untuk N sama dengan K plus 1, ternyata rumusnya juga seperti ini bentuknya. Ya. Ini kan formatnya seperti ini tadi kan. Ya, kalau N sama dengan K, maka rumusnya adalah K dikali K plus 1 per 2. Maka kalau N-nya sama dengan K plus 1, maka N-nya itu diganti dengan K plus 1. Ya, sehingga menjadi seperti ini. K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 per 2. Oke, jadi terbukti. Kenapa bisa terbukti begini? Karena sudah diasumsikan bahwa untuk N sama dengan K itu hasilnya adalah K dikali K plus 1 per 2. Oke, kita ambil contoh yang lain. Misalnya untuk deret kuadrat bilangan asli. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah N kuadrat, itu hasilnya apa? 1/6 dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 gitu ya. 2N plus 1. Nah, kita akan buktikan dengan cara induksi matematika. Oke, yang pertama kita lakukan adalah buktikan untuk N sama dengan 1 benar gitu ya. Oke, apakah benar hasilnya adalah berapa kalau N sama dengan 1? Berarti 1 kuadrat kan? 1 hasilnya. Oke, kita masukkan ke rumus ini. Apakah benar hasilnya 1? Berarti sama dengan 1/6 dikali 1 dikali 1 plus 1 dikali 2 kali 1 tambah 1. Nah, sama dengan 1/6 dikali 2 dikali 2 kali 1 tambah 1, 3 gitu kan. Coret ini, coret, sisa 1. Oke, ternyata benar ya. Kalau N-nya sama dengan 1, hasilnya 1. Nah, sekarang untuk yang kedua, asumsikan untuk N sama dengan K benar, maka rumusnya jadi apa? Maka rumusnya jadi, ini kita ganti semua dengan K, berarti 1/6 dikali dengan K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Oke, kita asumsikan ini benar. Anggap ini benar ya, berarti kalau rumusnya N sama dengan K, maka rumusnya adalah 1/6 kali K plus 1 kali 2K plus 1. Karena kita sudah menganggap ini benar, maka kita bisa pakai sekarang yang ini di langkah yang ketiga. Maka kita akan buktikan untuk N sama dengan K plus 1 akan menghasilkan rumus 1/6 kali K plus 1 kali K plus 1 plus 1 dikali 2 kali K plus 1 plus 1. Nah, itu kan tujuan kita ke sana kan. Berarti kalau N-nya sama dengan K plus 1, maka deretnya itu menjadi seperti ini. 1 tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai K kuadrat. Ditambahin lagi 1 ya. K plus 1 kuadrat. Nah, ini kan jadinya kalau kita mau cari untuk N sama dengan K plus 1. Nah, berarti ini sama dengan, nah kita akan ganti yang ini dengan 1/6K kali K plus 1 kali 2K plus 1. Kenapa kita bisa ganti? Karena kita sudah asumsikan bahwa ini benar. Nah, berarti tinggal diganti nih. Menjadi 1/6 kali K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Sisanya adalah plus K plus 1 kuadrat. K plus 1 kuadrat. Sekarang kita akan otak-atik ini ya, biar nanti menjadi rumus yang
mirip dengan N sama dengan K. Oke, sekarang gimana nih? Berarti kita samakan penyebutnya ya. 1/6 K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 plus, nah biar sama penyebutnya berarti ini dikali 6/6 dikali K plus 1 kuadrat. Nah, karena sudah sama penyebutnya, maka ini menjadi apa? K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1 ditambah 6 dikali K plus 1 kuadrat. Oke, kemudian sama dengan, dibagi 6 dulu. Dibagi 6. Berarti ini sama dengan, kita uraikan ini. Kita uraikan dulu ya. Nah, kan ada K plus 1, ini bisa dikeluarkan ya. Dikeluarkan ke sini. Di sini ada K plus 1. Di sini juga ada K plus 1, bisa keluar ini. Jadi di sini menjadi K plus 1. Nah, di sisanya adalah K dikali 2K plus 1, ya kan? Ya kan? Dan di sini kan sisanya K sama 2K plus 1. Di sini karena sudah keluar K plus 1, maka sisanya adalah 6 dikali K plus 1. Nah, oke, karena sudah keluar nih K plus 1-nya. Berarti ini menjadi apa? K plus 1 dikali, ini kita jabarin, 2K kuadrat plus K plus 6K plus 6 dibagi 6. Berarti sama dengan K plus 1 dikali, ini berapa nih jadinya? 2K kuadrat plus 7K plus 6 ya, dibagi 6. Nah, sehingga ini kalau kita faktorkan menjadi apa? K plus 1 dikali dengan 2K plus 3. Nah, ini K plus 2. Ya kan? Jadi ini 2K kuadrat plus 7K plus 6 itu nanti kalau difaktorkan jadi 2K plus 3 dikali K plus 2 per 6. Nah, sekarang sudah kelihatan nih. Ya. Ini K plus 1 kita biarin, K plus 1. Sedangkan K plus 2 ini kita bisa rubah menjadi bentuk lain. Jadi K plus 1 plus 1. Sedangkan 2K plus 3 ini kita bisa rubah menjadi 2 kali K plus 1 plus 1. Nah, per 6. Berarti sudah terbukti. Ya kan? Ini adalah format yang kita inginkan. Kan N itu kita ganti dengan K plus 1. Ini N sudah K plus 1. Ini juga N kita sudah ganti menjadi K plus 1 gitu ya. Nah, terbukti. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita sudah asumsikan benar untuk N sama dengan K gitu ya. Oke, berarti untuk yang ini kita sudah buktikan bahwa dia benar. Nah, induksi matematika ini juga tidak hanya pada deret bilangan dipakainya, bisa juga untuk buktikan yang lain. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Buktikan bahwa N kuadrat dikali N plus 1 kuadrat itu habis dibagi 4. Habis dibagi 4. Nah, jadi induksi matematika juga bisa kita gunakan untuk membuktikan ini. Tidak hanya untuk deret bilangan. Oke, gimana caranya? Sama, berarti 1, buktikan untuk N sama dengan 1, maka dia habis dibagi 4. Coba kita masukkan ke rumusnya. Berarti menjadi 1 kuadrat dikali 1 plus 1 kuadrat per sama dengan 1 dikali 2 kuadrat. Sama dengan berapa nih? 2 kuadrat 4 ya. Nah, 4. Berarti 4 habis dibagi 4. Nah, berarti terbukti untuk N sama dengan 1. Sekarang asumsikan benar
asumsikan benar untuk n sama dengan k, maka dia akan menjadi apa? Maka k kuadrat dikali k plus 1 kuadrat itu habis dibagi 4. Nah, jadi kita asumsikan benar nih, untuk n sama dengan k itu k kuadrat dikali k plus 1 kuadrat itu habis dibagi 4. Oke, kita sudah punya modal nih. Benar bahwa n sama dengan k kuadrat dikali k plus 1 kuadrat itu nanti pasti habis dibagi 4. Oke. Kita anggap dia benar ya. Nah, maka sekarang kita akan buktikan benar apakah untuk n sama dengan k plus 1 nanti hasilnya itu habis dibagi 4. Nah, berarti kalau k plus 1 kita masukkan, berarti k plus 1 kuadrat dikali dengan k plus 1 plus 1 kuadrat itu habis dibagi 4. Nah, kita bertanya nih, apakah habis dibagi 4? Nah, berarti nah, gimana caranya nih? Nah, sekarang kita jabarin. Kita sudah punya modal ya, yang nomor 2 bahwa sama n sama dengan k kuadrat dikali k plus 1 kuadrat itu pasti dia habis dibagi 4. Oke, berarti kalau ini kita buktikan dia benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, berarti k plus 1 kuadrat kalau dikali dengan k plus 1 kuadrat apakah habis dibagi 4? Coba kita lihat bahwa ini kan jadinya k plus 1 kuadrat dikali dengan k plus 2 kuadrat ya kan? Nah, ini sama dengan k plus 1 kuadrat dikali dengan, kalau kita jabarin ini jadi apa? K kuadrat plus 4k plus 4 gitu ya, sama dengan, kalau kita masukin ke sini nih, k plus 1 kuadrat kita kalikan semua ke sini ke dalam, berarti menjadi k plus 1 kuadrat kali k kuadrat plus k plus 1 kuadrat dikali 4k plus k plus 1 kuadrat dikali 4. Nah, coba kita perhatikan satu persatu. K plus 1 kuadrat kali k kuadrat itu kan habis dibagi 4. Dari mana tahu habis dibagi 4? Karena sudah diasumsikan benar kan, yang di poin kedua ini. Ya, jadi k kuadrat dikali k plus 1 kuadrat itu habis dibagi 4. Nah, maka yang ini habis dibagi 4. Habis dibagi 4. Ya, karena sudah diasumsikan benar nih. Nah, gimana kalau yang 2 ini? Yang 2 ini. Ya, karena ini ada unsur 4-nya, ya kan? Maka ini pasti juga habis dibagi 4. Nah, kenapa? Karena ada 4 ya. Yang terserah yang ini dengan ini itu mau tidak habis, tapi akan ada 4-nya, maka nanti semua ini pasti habis dibagi 4. Nah, yang ini juga gimana? Karena ada unsur 4-nya, maka yang ini juga pasti habis dibagi 4. Nah, karena ketiga-tiganya ini habis dibagi 4, maka kalau disatukan pasti juga nanti habis dibagi 4 semuanya ya. Berarti ini terbukti untuk n sama dengan k plus 1, n sama dengan k plus 1 itu terbukti bahwa dia hasilnya juga pasti habis dibagi 4 ya. Ini contohnya misalnya 105 dikali 4 ditambah 7 dikali 4 ditambah 5 dikali 4, ini kan semua habis dibagi 4 ya. Ini kita bisa keluarkan 4-nya kan, 4 dikali 105 plus 7 plus 5 ya kan. Ini kalau dijumlahin terserah hasilnya berapa, pasti nanti tetap akan habis dibagi 4 karena ada 4-nya di luar nih kan. Nah, jadi terbukti bahwa ini n kuadrat kali n plus 1 kuadrat tuh habis dibagi 4 ya. Jadi kita tidak perlu buktikan untuk semua n, cukup dengan cara induksi matematika ini 3 langkah ini sudah mengakomodir semua n itu ya. Kita bisa percaya bahwa untuk semua n itu terbukti bahwa dia nanti habis dibagi 4. Oke, itu ya. Nanti untuk soal-soal bisa dilihat di buku, silakan dikerjakan sendiri. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.